السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang dimuliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama kembali duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji kitabullah, mengkaji Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan dengan sabarnya kita duduk dalam rangka mendengarkan penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bukti, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau dia betul-betul cinta kepada Allah, maka dia akan senang untuk membaca firman Allah, senang untuk mempelajari Al-Quranul Karim, senang untuk memahaminya, mentadabburinya. Ya, sebagaimana seseorang tatkala dia ngaku cinta, dia betul-betul mencintai Nabi SAW, harusnya dia senang untuk membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari surah Al-Infitar, di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas 4 ayat. Ya, 2 pekan yang lalu kita sudah bahas 4 ayat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Yang artinya apabila langit runtuh. Ini terjadi kapan? Pada saat hari kiamat. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit runtuh. Wa idzal kawakibu intatharat, dan apabila planet-planet, bintang-bintang jatuh berserakan. Ya, konsekuensinya karena langitnya runtuh, maka benda-benda langit berjatuhan, dan berjatuhannya dengan tidak beraturan, dalam kondisi sudah tidak ada cahayanya lagi, gelap gulita. Kemudian ayat yang ketiga Allah berfirman, wa idzal biharu fujjirat. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi di langit sana, kemudian Allah kabarkan tentang apa yang terjadi di bumi. Allah berfirman, wa idzal biharu fujjirat. Yang artinya apabila laut meluap. Kita sudah sampaikan fujirat ada 4 makna. Yang kata Imam An-Nahas, 4 makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir itu menunjukkan urutan
apa yang akan terjadi pada lautan. Ya, di mana? Makna pertama kata para ulama, fujirat itu meluap, tumpah ke bumi. Ya, makna yang kedua, fujirat artinya menyambung, artinya lautan-lautan yang sekarang terpisah dengan daratan itu nanti akan menyambung semua. Ya, itu makna yang kedua. Kemudian setelah itu fujirat juga berarti menyala menurut sebagian para ulama. Jadi setelah meluap kemudian menyatu lautan itu kemudian menyala, sehingga makna terakhir adalah laut itu menjadi kering, sehingga pada saat itu kemudian bumi itu datar semuanya, tidak ada dataran tinggi, tidak ada gunung dan seterusnya, sehingga kemudian dipersiapkanlah bumi itu tempat ya dibangkitkannya manusia. Maka pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal quburu bu'thirat." Dan apabila kubur-kuburan itu ya dibongkar, terbelah, lantas kemudian keluar manusia berkumpul di padang mahsyar untuk kemudian akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kemudian pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat." Maka pada saat ketika manusia dibangkitkan keluar dari kuburan mereka, atau yang tidak dikuburkan sekalipun, yang mati di lautan dimakan ikan mungkin, atau yang dibakar jadi abu, semuanya akan dibangkitkan. Disebut kuburan pada ayat keempat ini karena pada umumnya manusia dikuburkan, bukan berarti yang nggak dikuburkan nggak dibangkitkan, semua ya berdasarkan ayat yang lainnya. Nah, di sanalah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, ketika kita semua sudah di padang mahsyar, ya sudah kemudian dihisab, diperhitungkan amal perbuatan kita, di sana kita akan mengetahui dengan detail ma qaddamat wa ma akharat, ma qaddamat wa akharat. Ya, apa arti qaddamat wa akharat? Ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama. Dan biasanya kalau tafsir atau makna dari tafsir Al-Quran itu bukan tafsir yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, perselisihan tafsir yang terjadi pada Al-Quranul Karim, yang terjadi di kalangan para ulama, itu namanya khilaf tanawwu'. Khilaf tanawwu', khilaf menunjukkan variasi yang semuanya benar gitu. Bukan khilaf tadad. Khilaf tadad artinya yang bertentangan. Misalnya dalam masalah fikih itu sering, yang satu mengatakan wajib, satu mengatakan ya enggak wajib misalnya. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan tidak sunnah. Itu tadad namanya. Nah, kalau perselisihan dalam makna dari tafsir Al-Quran itu biasanya khilafut tanawwu', khilaf menunjukkan variasi, tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, yang semuanya bisa dimaknai dengannya. Nah, di sini pada ayat kelima ini, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika kita sudah dibangkitkan, kemudian dihisab, di sana kita tahu apa yang qaddamat wa akharat. Makna yang pertama dari qaddamat wa akharat adalah apa yang dilakukan dari amal perbuatan di dunia, begitu pula apa yang dia tinggalkan. Jadi qaddamat artinya yang kita lakukan. Ya, dari amal perbuatan di dunia ini kita akan ketahui semuanya dengan detail.
Ya. Wa akharat, begitu pula apa yang kita tinggalkan. Ya, kadang ada satu ibadah awalnya kita ingin melakukannya, tapi ternyata kita tinggalkan. Nah, itu semua akan kita ketahui dengan pengetahuan yang detail nanti di hari kiamat. Kita di dunia mungkin tahu, tapi tidak detail. Bahkan mungkin sudah banyak amal perbuatan kita yang kita sudah lupakan. Tapi nanti di akhirat, alimat, pengetahuan di sana sifatnya menyeluruh. Yang besar apalagi yang kecil, dari apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita tinggalkan di dunia ini, semuanya tercatat rapi. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, makna dari qaddamat wa akharat kata para ulama adalah itu manusia akan mengetahui apa yang didahulukan padanya dunia ataukah yang didahulukan padanya akhirat. Ya, kadang kita dalam kehidupan di dunia ini ya terkadang berbenturan antara keinginan dunia kita dengan keinginan akhirat kita. Ya, bahkan betapa banyak orang gara-gara sibuknya dengan dunianya, dia pun lupa dengan akhiratnya. Ya, lagi lagi begawi, ya sudah azan dikumandangkan, ya dia bilang apa? Nanggu, kena dulu, selesaikan dulu. Ya, sehingga di sini apa? Dia pun di sini mendahulukan dunianya, bahkan sampai kemudian akhiratnya tertinggal. Padahal seharusnya dalam kehidupan kita di dunia ini, akhirat harus lebih kita dahulukan dari dunia. Harusnya kan begitu. Nah, itu semua kita akan ketahui nanti di akhirat. Perbuatan-perbuatan yang di sana, di dunia lebih kita dahulukan ataukah akhirat lebih kita dahulukan, itu semua akan kita ketahui nanti di hari kiamat. Kemudian juga ya makna yang lainnya, ya makna yang ketiga dari makna-makna yang disebutkan oleh para ulama dari qaddamat wa akharat adalah qaddamat itu berarti apa yang sudah dilakukan di dunia, ya. Kemudian akharat artinya apa yang diwariskan. Akharat artinya apa yang menjadi pahala jariah atau dosa jariah bagi dia. Nah, ini makna dari akhirat. Jadi qaddamat, manusia akan mengetahui semua yang dia lakukan dari amal perbuatan. Sedangkan akhirat artinya dia akan mengetahui semua amal perbuatan yang menjadi pahala jariah atau dosa jariah bagi dirinya. Ya. Nah, ini semua akan diketahui oleh seorang hamba. Maka di sini mengisyaratkan kepada kita yang pada jamaah yang Allah muliakan agar kita di dunia ini berusaha untuk menjadikan ada amalan-amalan yang menjadi pahala jariah untuk kita, sehingga itu akan menjadi bagian dari akhirat ini. Qaddamat wa akharat. Ya, sehingga tatkala kita pun sudah dimasukkan ke liang lahat, ya bahkan mungkin sudah jadi tulang belulang, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'diha." Yang artinya barang siapa yang memulai satu kebaikan lantas kemudian dia diikuti oleh orang-orang, maka baginya pahalanya dia, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka.
Ya, jadi akan terus mengalir kepada dia. Tatkala seseorang memulai melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'diha. Barang siapa yang memulai satu keburukan lantas kemudian diikuti oleh orang-orang, maka baginya dosa keburukan yang dia lakukan dan dosa keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka. Na'udzubillah. Ya, hati-hati kita ini. Jangan sampai kita ya di dunia ini mengajari orang keburukan, sehingga setiap kali ada orang yang mengikuti kita, dosanya akan terus ngalir ke kita. Ya, apalagi di zaman media sosial seperti sekarang. Ya, misalnya kita ngirim video, gambar-gambar jorok, video-video jorok, terus kemudian dilihat oleh seseorang. Orang itu nanti ngirim ke satu grup, berapa orang yang melihat. Kita yang pertama kali ngirim itu terus ngalir dosa ke kita. Atau misalnya di satu kampung sama sekali tidak mengenal namanya khomer, obat-obatan, bisa datang dia kenalkan orang khomer, dia kenalkan orang kampung itu obat-obatan, sehingga banyak yang kemudian kecanduan minum-minuman, obat-obatan. Dia yang pertama kali mengenalkan, terus dapat dosanya ngalir ke dia. Ini namanya dosa jariah. Harusnya kita lakukan adalah pahala jariah. Dan ini semua nanti akan tercatat, akan kita lihat dengan detail di akhirat. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Nah, di antara pahala-pahala jariah yang mungkin kita bisa lakukan, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanati ba'da mautihi." Jadi Nabi SAW, di antara sesuatu yang pahalanya akan terus mengalir kepada seorang hamba dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Pertama, kata Nabi SAW adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia sebarkan kepada manusia. Baik ilmu yang sifatnya duniawi sehingga mempermudah kehidupan orang, apalagi ilmu yang sifatnya ukhrawi, ilmu agama. Ya, itu akan menjadi pahala jariah bagi kita. Ngajarin orang baca Quran misalnya, kita ajarin Iqra. Sampai dia bisa baca Al-Quran. Maka setiap kali orang itu baca Quran, pahalanya terus ngalir ke kita yang pertama kali ngajarin. Ya, apalagi nanti kalau orang itu ngajarin orang lain, ini ngajarin orang lain, sehingga sekian orang pahalanya terus ngalir ke kita. Ilmun 'allamahu aw nasyarahu, ilmu yang diajarkan atau dia sebarkan. Ngajarin anak-anak sholat misalnya. Setiap kali nanti anak itu sholat sampai dia dewasa, pahalanya terus mengalir ke kita. Wa waladan salihan tarakahu. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, dari pahala jariah yang akan terus mengalir kepada seorang hamba, yang itu salah satu makna dari akhirat, qaddamat wa akhirat, itu adalah anak saleh. Ya, dia didik anaknya dengan pendidikan yang terbaik, sehingga anak itu tumbuh dewasa menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap kali anak itu mengerjakan kebaikan, kita sebagai orang tuanya akan terus mendapatkan pahala dari setiap amal soleh yang dilakukan anak itu, walaupun dia tidak niatkan untuk kita, sudah otomatis. Ya, makanya sering kita dengar anak-anak kita itu adalah investasi akhirat terbesar kita.
Kapan? Ketika mereka tumbuh dengan pendidikan dari kita, ya kita sekolahkan, sekolah yang bagus, kita menjadi anak soleh, itu pahalanya akan terus mengalir ke kita. Kemudian, ya bahkan ya ada nanti di akhirat orang tua yang merasa minder, terlalu tinggi surganya. Jadi perasaan amalan saya sedikit kata dia, tapi kok surga saya tinggi sekali. Maka dia pun bertanya, "Anna hadza?" Ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan surga yang tinggi ini? Perasaan amalan saya biasa-biasa saja. Maka dikatakan kepada dia, "Bistighfari waladika laka." Engkau mendapatkan surga yang tinggi ini dengan sebab istighfar anakmu kepadamu, dengan sebab anak-anakmu yang soleh-solehah yang mendoakanmu, itu yang menjadikan posisimu tinggi di surga itu. Subhanallah. Ini keutamaan kita punya anak-anak soleh dan soleh. Makanya perhatikan pendidikan anak kita, khususnya pendidikan agama. Ya, jangan umum terus dari SD sampai umum terus. Tidak ada salahnya umum, tapi hendaknya agamanya juga diperhatikan. Tidak ada salahnya anak itu jadi dokter, jadi bidan, jadi ya pegawai, jadi tidak ada salahnya. Tapi tetap diperhatikan masalah agamanya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya dari ya amalan-amalan yang bisa menjadi pahala jariah bagi seorang hamba, kata Nabi SAW, wa mushafan warrasahu, atau mushaf yang dia wariskan, artinya yang dia berikan kepada orang lain. Ini juga utamanya luar biasa. Ya, kalau bisa kita tahu ada di satu kampung mereka kekurangan Al-Quran, kekurangan Iqra misalnya di TPA, misalnya di pedalaman sana, itu proyek luar biasa itu. Kita belikan mereka Al-Quran, belikan mereka Iqra, kirimkan, sehingga setiap kali mereka baca Iqra itu, baca Al-Quran itu, kita yang ngasih terus dapat pahala. Ya, mereka dengan sebab Iqra yang kita kirim, mereka bisa baca Al-Quran, sehingga setiap kali mereka baca Al-Quran itu terus dapat pahala. Nah ini, jadi au mushafan warrasahu kata Nabi, atau mushaf yang diwariskan, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangun. Ya, ada seseorang dia bangun masjid, maka setiap kali orang-orang sholat di masjid itu pahalanya akan terus mengalir kepada yang bangun. Ya, walaupun mungkin yang bangun ini sudah jadi tulang belulang di kuburan. Ya, atau mungkin dia nggak bangun full satu masjid, tapi dia ada andil dalam pembangunan masjid. Kalaupun mungkin tidak dengan duit, dengan tenaganya, ya dia gotong royong bangun bareng-bareng. Ini juga mendapat. Setiap kali orang sholat di masjid itu pahalanya terus ngalir kepada mereka yang membangunnya. Kemudian kata Nabi SAW, dari pahala-pahala jariah, au baitan libni sabil bana, atau rumah singgah yang dia bangun untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Ya, orang keuyuan, kecapean dalam safarnya, dia bangunkan rumah singgah sehingga orang bisa istirahat. Ya, bisa istirahat di sana dengan nyaman. Maka yang bangun rumah singgah ini akan terus mendapatkan pahala dari au nahron ajram, atau sungai yang dia alirkan. Ya, kebetulan misalnya dia punya kobelko, eskavator, ya dia buatkan orang parit sehingga mempermudah air bagi satu masyarakat, sehingga setiap kali masyarakat itu memanfaatkan air dari sungai yang dia alirkan atau parit yang dialirkan, itu akan terus menjadi pahala jariah bagi dia. Dan sedekah air itu termasuk sedekah yang paling afdal. Ya, kata Nabi SAW, afdalus sadaqati saqyul ma'.
termasuk dari sedekah yang paling afdal adalah sedekah dengan air, baik dalam bentuk ngasih minum atau menggalikan sumur untuk orang, ya, dan seterusnya. Itu. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, "Aw sadaqatan akhraja min mali fi sihhati wa hayati yul'iqu ba'da mauti." Atau sedekah, ya, sedekah yang dia keluarkan sehingga itu akan menjadi pahala jariah untuknya. Nah, ini dia beberapa amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau bisa kita ada proyek ini, ya, ada proyek akhirat gitu, sehingga itu akan menjadi pahala jariah yang akan terus kita dapatkan. Ya, sesekali adalah proyek akhirat kita, jangan dunia melulu. Ya, tergantung kemudahan kita, mana yang mudah dari apa yang kita sebutkan dari itu lakukan. Ya, supaya nanti ketika di akhirat, ya, betapa senangnya kita. Ibarat kita punya rekening di bank, misalnya rekening, nggak pernah ngisi kita, tapi saldonya nambah terus, senang gitu. Nah, begitu pula orang punya amalan-amalan pahala jariah, ianya sudah nggak beramal, bahkan ia sudah jadi tulang belulang, tapi pahala terus ngalir ke dia. Subhanallah, betapa senangnya dia. Ya, ini proyek akhirat. Itu salah satu makna dari ya alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itu seorang hamba nanti di hari kiamat akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan dari perbuatan-perbuatan di dunia wa akharat, dan apa yang dia wariskan, apa yang menjadi pahala-pahala jariah bagi dia. Itu semua akan diketahui dengan detail. Mungkin di dunia kita nggak tahu di dunia ini. Ya, tapi di akhirat nanti semuanya akan diberitahukan kepada kita. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Al-insan di sini siapa? Al-insan maksudnya seluruh manusia. Ya, maksudnya adalah seluruh manusia. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita merasa bahwasanya kitalah yang dipanggil oleh Al-Qur'an ini. Ya, supaya kemudian kita ya tahu diri, ya merasakan bahwasanya kitalah yang dituju, kitalah yang dipanggil ya di dalam Al-Qur'an ini. Apalagi kalau panggilannya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu berarti manggil kita. Ya, makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah mengatakan, "Idza sami'tumullaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha 'anhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kata Ibnu Mas'ud, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apabila kalian mendapati dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka, maka dengar baik-baik, pasang telinga Anda baik-baik. Fa innahu khairun ya'muru bi, karena kalau sudah ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu berisi kebaikan yang Allah perintahkan kepada Anda, au syarrun yanha anhu,
atau keburukan yang Allah Subhanahu wa taala melarang Anda darinya. Jadi, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Ini panggilan kepada kita. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, apa yang menjadikanmu tertipu? Apa yang menjadikanmu terpedaya, wahai manusia? Sehingga engkau kemudian durhaka kepada Allah Al-Karim. Ya, sehingga engkau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim, yang Maha Dermawan. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menjadikan kalian itu durhaka, menjadikan kalian itu lalai? Apa yang menjadikan kalian terpedaya sehingga kemudian durhaka kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Karim, Maha Dermawan, sudah memberikan kepada kalian segala-galanya. Kok kalian masih menentangnya? Kok kalian masih lalai? Kok kalian masih terbuai dengan dunia ini? Jadi Karim di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Al-Karim. Di antara makna dari Al-Karim, para jamaah yang Allah muliakan, adalah memberi tanpa dimintai terlebih dahulu. Ya. Dan memang betul kan, betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita sebenarnya nggak minta, tapi Allah kasih kepada kita. Ya, yang nggak usah jauh-jauh anggota tubuh kita ini, tak pernah kita minta kaki, minta tangan, minta mata, minta hidung sama Allah, tapi Allah kasih kita semuanya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Itu salah satu makna dari Al-Karim, memberi tanpa dimintai terlebih dahulu. Walaupun memang terkadang ada hal-hal yang kita minta kepada Allah namun belum dikasih. Tapi kalau kita hitung-hitung apa yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, dibanding dengan yang kita minta dan belum diberikan, itu enggak seberapa permintaan kita yang belum diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dibanding sekian nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya, makanya sudah semestinya kita terima semua apa yang Allah takdirkan kepada kita dari kenikmatan dunia ini. Enggak usah protes sana protes sini. Ya, terima saja dengan lapang dada. Nah, dan para jamaah yang perlu muliakan, harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih kepada kita nikmat yang banyak sekali, ya bahkan yang kita nggak minta pun Allah kasih, harusnya kita itu jangan sampai terpedaya, jangan sampai lalai, jangan sampai durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan begitu. Makanya dalam ayat ini Allah berfirman, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Manusia, apa sih yang menjadikan kalian itu terpedaya sehingga kalian durhaka kepada Allah yang Maha Karim, yang sudah memberikan kepada kalian segala-galanya? Tapi kok kalian masih ngelawan, masih membantah, masih tidak taat kepadanya? Padahal Allah sudah kasih kalian begitu banyak nikmat, bahkan yang kalian gak minta pun Allah kasih. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, harusnya kita kan taat kepada Allah. Ya, kita kalau ada orang, ada atasan kita misalnya, dia baik sekali sama kita. Ya, sering ngasih kita duit, ya sering nolong kita, sering ngasih sembako. Kira-kira kalau orang itu nyuruh kita sesuatu, kita kerjakan gak? Pastinya kita akan lakukan. Nggak mikir panjang kita. Ya GPL kata orang, nggak pakai lama, langsung kita kerjakan. Wah, orang ini sudah ngasih banyak ke kita,
ngasih duit, ngasih ya harta, ngasih bantuan, ngasih sembako. Ketika kita disuruh, kita akan langsung mengerjakan perintah. Kita akan taat betul kepada dia. Nah, ini kepada manusia kita kayak gitu. Padahal pemberian si manusia ini kepada kita dibanding pemberian Allah berapa sih? Nggak seberapa. Ya, harusnya kita itu kepada Allah sudah taatnya luar biasa. Karena nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian mustahil akan bisa menghitungnya. Tapi kenapa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kalian wahai manusia masih terpedaya sehingga masih durhaka kepada Tuhan kalian yang Maha Karim, yang Maha Dermawan, yang Maha memberikan segala-galanya? Ya. Makanya para jamaah yang Allah muliakan, salah satu cara untuk seseorang itu ya mengingatkan dirinya agar selalu istiqamah di jalan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan dia mengingat-ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ya, memperkuat rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu akan menjadikan orang tersebut berusaha istiqamah di atas ketaatan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat malam. Bukan tiap malam. Ya, bukan pernah lagi. Selalu sholat malam. Dan beliau sholat malamnya itu panjang sekali berdirinya. Sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Maka Aisyah kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda sholat malamnya kayak gini. Padahal seandainya Anda punya dosa, Allah sudah ampuni yang dulu sekarang akan datang. Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Lihat. Ya, Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita dengan kita merenungkan, mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harusnya kita itu betul-betul taat kepadanya, tidak melawan, tidak durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jangan kita menjadi orang yang seperti pepatah kita mengatakan, air susu dibalas air tuba. Ya, sudah dikasih nikmat begitu banyak, gak terhingga, malah dia melawan, dia bermaksiat kepada yang ngasih nikmat itu. Ya. Dan ketika bermaksiat pun dia pakai nikmat Allah. Nah, kan apa nggak malu kita? Kita tatkala bermaksiat pakai nikmat Allah apa enggak? Ya pakai nikmat Allah. Ya. Makanya memang ya kita memang manusia ini nggak ada malunya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oh, dikasih nikmat ini itu, malah nikmat itu dipakai untuk bermaksiat kepada sang pemberi nikmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala dikasih duit, dikasih rezeki, digunakan misalnya untuk beli khamr, untuk beli obat-obatan. Naudzubillah, untuk ya nyewa perempuan zina. Naudzubillah. Ya, untuk hal yang diharamkan oleh Allah. Padahal itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Justru kita katakan nikmat ini saya gunakan untuk bermaksiat kepada Naudzubillah. Ya, maka ini ya peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sih yang menjadikan kamu itu tergiur,
Gharraka bisa tergiur, terpedaya. Ya, mir rabbika dari Tuhanmu, sehingga engkau durhaka kepada Tuhanmu. Al-Karim, yang sudah memberimu segala-galanya, yang Maha Dermawan. Nah, dan ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Ya, ini pertanyaan berisi peringatan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ayat yang ke-6. Berapa menit tadi? 1 menit. Cukuplah, insyaallah kita lanjut ayat ke-7 pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.